Pemirsa, pemerintah mempercepat implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang diproyeksikan melindungi sekitar 70 juta anak Indonesia di bawah usia 16 tahun di ruang digital. Sebagai langkah implementasi, Kementerian Komunikasi dan Digital akan membatasi akun anak di bawah usia 16 tahun di media sosial dan Roblox mulai 28 Maret mendatang. Mulai 28 Maret 2026, pembatasan akun anak di bawah 16 tahun akan diterapkan secara bertahap pada YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo, dan Roblox. Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang diterbitkan pada Jumat 6 Maret 2026. Regulasi ini merupakan aturan teknis atau turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Usai rapat koordinasi tindak lanjut PP Tunas pada Rabu 11 Maret, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan keputusan diambil karena ancaman ruang digital bagi anak-anak semakin nyata, seperti pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga adiksi digital. Mutia meyakini akan ada tantangan di awal saat penerapan. Namun hal ini harus dilakukan untuk melindungi sekitar 70 juta anak di Indonesia di bawah usia 16 tahun. Secara kolaboratif kita semua sudah sepakat untuk melakukan aksi-aksi percepatan menuju tanggal 28 Maret agar upaya perlindungan anak di ranah digital sesuai dengan semangat dari Bapak Presiden bisa dijalankan dengan lebih efektif. Apakah ada tantangan? Pasti. Tadi kita juga sudah bahas bahwa Indonesia menjadi negara pertama dengan skala yang besar. Yang di Australia 5,7 juta anak, kita 70 juta anak. Kalau dihitung dari 16 tahun ke bawah. Ini untuk PR, tapi kita harus melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ini tidak mudah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai perlu adanya alternatif aktivitas bagi anak agar tidak tergantung pada gawai. Salah satunya permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Permainan tradisional ini memiliki filosofi yang sangat tinggi dalam membangun karakter anak Indonesia. Dalam permainan tradisional itu gak ada yang sendiri, minimal berdua sampai 10. Di situ ditanamkan bagaimana anak-anak harus antri, harus menghargai, gak boleh curang, dan tanpa disadari di permainan tradisional ini menanamkan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak tidak pernah melihat latar belakangnya apa, mereka akan tetap bermain bersama. Apapun agamanya, apapun latar belakang budayanya, mereka akan tetap bermain bersama. Sementara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan Peraturan Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Permen dirilis sebagai dukungan terhadap PP Tunas. Kemendikdasmen juga telah menyiapkan berbagai panduan bagi orang tua dan guru sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter, termasuk dalam penggunaan teknologi digital secara bijak. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendikdasmen memperkenalkan prinsip 3S dalam penggunaan perangkat digital di lingkungan pendidikan. Prinsip yang kami sebut dengan 3S, yaitu regulasi tentang screen time, pembatasan waktu penggunaan gawai, screen break, membiasakan mengistirahatkan mata untuk tidak terlalu lama menggunakan gawai, dan screen zone, membuat kesepakatan area mana yang boleh atau tidak boleh membawa dan menggunakan gawai. Selain melalui sekolah, pemerintah juga akan memperkuat edukasi penggunaan media sosial bagi anak melalui keluarga. Menkomdigi mengatakan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN akan melibatkan para penyuluh keluarga untuk membantu sosialisasi kebijakan tersebut. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah ada Arifah Fauzi. Selamat malam, Bu Arifah. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Menteri sudah meluangkan waktu di Berita 1 Utama. Bu Menteri, ini sebetulnya memang langkah tegas yang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa kita begitu ya, terkait dengan pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah umur. Tapi memang dalam implementasinya jangan sampai kemudian bermasalah. Kalau dari sisi Kemen PPA, mengapa Bu Menteri kebijakan pembatasan akses media sosial ini untuk anak di bawah umur 16 tahun penting, dan nanti seperti apa implementasinya Bu Menteri? Iya, terima kasih pada malam hari ini
kami diajak untuk menyampaikan beberapa hal terkait peraturan Menteri Komdigi tentang pembatasan penggunaan media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini bagi Kementerian kami, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sangat penting karena ini akan memperkuat perlindungan anak di ruang digital, yang tujuannya adalah meminimalisir berbagai resiko yang dihadapi anak di dunia daring. Misalkan seperti konten-konten yang tidak sesuai, kemudian cyberbullying, kemudian eksploitasi dan juga adalah kecanduan gadget. Ya, ini yang sedang banyak dialami oleh anak-anak kita di bawah usia 16 tahun. Kemudian ini juga membantu para orang tua, juga guru untuk bagaimana mengawasi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak. Nah, untuk implementasinya ini memang menjadi ranahnya Menkomdigi yang mengatur hubungan penyelenggaraan PSE, penyelenggara sistem elektronik, ya. Ini Menkomdigi yang akan mengatur secara teknisnya sebagaimana. Jadi untuk KPPA tidak mengatur secara teknis, tetapi kami mendukung dan mensupport dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, juga penguatan sistem perlindungan anak agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. Karena dalam Perpres 186 salah satu tugas kami adalah urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan sub-urusan di perlindungan anak. Jadi ini sangat penting untuk kementerian kami. Oke, baik. Implementasi secara teknis nanti ada di Kementerian Komdigi, begitu. Nah, tapi kalau terkait dengan strategi dari Kemen PPA untuk kemudian bisa meningkatkan kesadaran orang tua begitu ya, dan juga anak tentang penggunaan media sosial yang aman, ini akan seperti apa, Bu Menteri? Termasuk mungkin sekarang untuk melepaskan dari adiksinya begitu ya, terkait dengan adiksi, karena kita ketahui begitu ya, lingkaran pertama yang berada di dalam kehidupan anak kan adalah keluarga begitu, termasuk juga orang tua. Lantas seperti apa langkah yang akan dilakukan? Strateginya seperti apa, Bu Menteri? Iya, kami sudah melakukan berbagai upaya strategi untuk mengantisipasi hal ini. Yang pertama adalah kerjasama dengan berbagai stakeholder, berbagai pihak, bagaimana kita bersama-sama punya komitmen untuk bisa memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Dilakukan dengan membuat modul-modul dan panduan bagaimana kita bisa melakukan pendampingan terhadap anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah peningkatan literasi dalam penggunaan media sosial atau teknologi secara digital. Ini juga literasinya bukan hanya untuk anak-anak, tetapi untuk orang tua dan juga para pendidik guru. Jadi ini harus kolaborasi bersama bagaimana literasi tentang penggunaan media sosial. Kemudian yang berikutnya, kami juga mempunyai platform e-learning yang ini bisa diakses oleh masyarakat secara luas tentang apa yang bisa dilakukan oleh para orang tua, para pendidik dan juga masyarakat, bagaimana mereka bisa mengakses informasi-informasi tentang pelindungan anak-anak di dunia daring. Oke. Nah, Bu Menteri, dalam tayangan sebelumnya begitu ya, pada konferensi pers yang digelar bersama dengan Kemendikdasmen dan juga kemudian Kemendagri, ini Bu Menteri juga menyampaikan bahwa kita memiliki strategi begitu ya untuk kemudian bisa menghadirkan aktivitas alternatif lain untuk anak-anak seperti bermain begitu ya. Nah, strateginya setelah pembatasan, Kementerian PPA artinya akan menggalakkan lagi ruang bermain ramah anak agar kembali aktif bergerak dan juga berinteraksi di dunia nyata. Ini akan seperti apa, Bu Menteri? Ya,
Jadi di beberapa provinsi kabupaten sudah banyak kita dapati taman-taman bermain. Tetapi taman bermain ini bukan hanya sekedar taman, tetapi harus memenuhi syarat-syarat agar anak-anak ini bisa tumbuh kreativitasnya, inovasinya, kebersamaannya. Maka oleh karena itu taman ini harus menjadi milik bersama. Bukan karena pemerintah yang menyediakan, maka ini menjadi tugas pemerintah. Tidak, tetapi bagaimana ini menjadi tanggung jawab bersama karena orang tua, masyarakat juga punya tanggung jawab bersama bagaimana agar taman bermain yang sudah ada ini kemudian bisa dimaksimalkan fungsinya. Kemudian yang berikutnya juga taman atau ruang bermain yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga anak-anak ini tidak sibuk dengan gadget ketika istirahat. Betul. Namun ada hal lain yang sudah kami inisiasi sejak peringatan Hari Anak tahun 2025 yang lalu, bagaimana kami mengkampanyekan untuk kembali kepada permainan tradisional yang berbasis kearifan lokal. Karena anak-anak ini nggak bisa langsung dilarang. Oh iya, aku nggak boleh main gadget, main media sosial. Terus aku harus ngapain? Iya. Gitu. Maka kita bukan hanya melarang, tetapi memberikan solusi, memberikan alternatifnya. Maka yang solusi kami lakukan adalah bagaimana di ruang-ruang tertentu, di tempat-tempat tertentu ada permainan anak yang berbasis kearifan lokal. Permainan anak tradisional yang ada di Aceh pasti akan berbeda dengan permainan tradisional yang ada di Kalimantan, di Jawa, di Papua, di Maluku dan sebagainya. Justru ini menunjukkan keanekaragaman permainan tradisional Indonesia. Kenapa kita menawarkan permainan tradisional? Kami melihat bahwa permainan tradisional ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Di dalam permainan tradisional ini sebagai proses untuk membangun karakter anak Indonesia. Dalam permainan tradisional, ini nggak ada yang sendiri permainan tradisional. Betul. Minimal berdua, seperti congklak, dan lain sebagainya. Ada yang sampai 10 orang. Nah, di permainan tradisional ini, anak-anak diajari secara langsung, secara tidak langsung, dia harus antri, harus saling menghargai, harus sportif, nggak boleh curang. Iya. Dan nggak boleh macam-macamnya lah, semuanya yang baik-baik di situ. Tetapi yang paling penting saya melihat ada nilai yang tanpa kita sadari ketika anak-anak bermain permainan tradisional, tanpa kita sadari kita sedang menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini ketika bermain, dulu waktu saya kecil ya, kita nggak pernah tuh ngebedain, kamu agamanya apa? Nggak ada. Iya. Kamu dari mana? Oh nggak boleh main, enggak. Dulu teman-teman saya juga banyak yang non-muslim, tapi kita bareng-bareng gitu. Iya. Nah ini menurut saya penting Oke. ditanamkan bagaimana kebersamaan ini dibangun sejak dini. Gitu. Oke, permainan tradisional akan kembali digencarkan. Terakhir Bu Menteri, mungkin terkait dengan pemantauan, kalau dari Kemen PPA sendiri nanti akan seperti apa dan juga evaluasi yang efektif begitu dari kebijakan ini nanti bentuknya juga akan seperti apa ini Bu Menteri? Iya. PP 17, PP Tunas 17 ini yang kemudian diturunkan diturunkan menjadi Peraturan Menteri Komdigi nomor 9 tahun 2026 ini berseiringan dengan Perpres 87 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan. Ini Perpres yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan 15 kementerian lembaga, di mana secara garis besar Perpres 87 itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan, yang ketiga adalah koordinasi di lintas kementerian lembaga. Bagaimana perlindungan terhadap anak di dunia dalam jaringan ini bisa
dikolaborasikan bersama-sama, masing-masing kementerian lembaga melakukan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya penanganan, dan upaya-upaya monitoring dan evaluasi. Yang ini nanti akan rutin kita lakukan untuk melihat monitoring evaluasi dari masing-masing kementerian lembaga, apa yang sudah dilakukan, mengapa masih ada yang hal-hal kendalanya, ayo kita selesaikan bersama. Baik, kinerja lintas lembaga ataupun lintas kementerian ini juga akan dilancarkan begitu ya, dan juga kita ketahui dengan adanya aturan ataupun kebijakan baru ini pasti di awal akan ada banyak sekali penolakan begitu ya, namun memang tampaknya ini harus segera kita paksakan atau kita tegaskan begitu ya untuk melindungi segenap para penerus bangsa Indonesia. Kalau begitu terima kasih atas informasi yang sudah dibagikan, yang sudah disosialisasikan di Berita Satu Utama, Ibu Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Salam sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, Bu Menteri. Terima kasih. Dan pemirsa, selanjutnya kita masih akan melanjutkan dialog dengan lead analis Drone Emprit Nova Mujahid terkait dengan dari peraturan yang baru pemirsa terkait dengan pembatasan terhadap media sosial bagi anak-anak. Nah, kalau begitu saya ke Mas Nova. Mas Nova sudah bergabung ya bersama dengan kami, Mas Nova? Selamat malam. Selamat malam. Baik. Sudah terdengar jelas suaranya Mas Nova. Langsung saja saya ingin tahu kalau dari analis media sosial gimana nih pandangan Anda terkait dengan pembatasan anak di bawah usia 16 tahun untuk mengakses berbagai platform di media sosial. Realistiskah untuk kemudian dilakukan, Mas Nova? Pertanyaannya menarik tuh, realistiskah untuk dilakukan? Karena banyak netizen yang mempertanyakan bagaimana nanti pelaksanaannya, dengan cara apa memverifikasi usia. Itu jadi pertanyaannya nanti akan pertanyaan yang dilontarkan, yang disampaikan oleh netizen sangat teknikal sekali. Bagaimana caranya? Tapi apakah ini dibutuhkan? Data menunjukkan bahwa dukungan terhadap upaya pembatasan medsos untuk anak-anak ini justru sangat tinggi sekali, Mbak. Lebih dari 80% atau kalau kita lihat kalau kita lihat secara umum 87% percakapan tentang pembatasan medsos anak ini bernada positif. Hanya 6% lebih 6,5% saja yang bernada negatif atau tidak setuju pembatasan medsos anak. Kebanyakan tentu saja argumentasinya adalah yang negatif adalah mengkritisi tadi disampaikan mekanisme verifikasinya. Lalu jangan-jangan ini merampas hak kebebasan. Betul. Gitu. Jadi publik di media sosial lebih banyak yang mendukung ini dibatasi, anak-anak dibatasi. Ya, nah sebetulnya juga kesepakatan ataupun mungkin persetujuan dari masyarakat karena memang kita banyak sekali begitu yang melihat dari sisi adiksinya, terutama adalah untuk anak-anak di bawah umur. Mungkin untuk usia 16 tahun, 15 tahun mereka masih memiliki sejenis kontrol untuk diri mereka sendiri begitu ya terkait dengan adiksi, mungkin tidak seperti anak-anak di bawah umur di bawah 10 tahun begitu. Namun untuk anak-anak yang sudah memasuki masa remaja, mereka juga sebetulnya kan tetap perlu bermedia sosial. Namun dengan langkah yang bisa kita bilang tetap aman, jauh dari pornografi seperti yang disampaikan kan ini memang untuk menjauhkan dari hal-hal tersebut begitu ya. Nah, kalau berbicara secara teknisnya mungkin dapat Anda sampaikan seperti apa kiranya bisakah hal tersebut betul-betul dilakukan di Indonesia? Saya harap ini tidak akan jadi bermasalah secara teknis karena sebentar lagi pelaksanaannya kan cuma dalam hitungan hari gitu ya. Dan memang ini kerjasama antara pemerintah dengan platform penyedia jasa media sosial itu menjadi sangat penting. Platform harus didorong untuk memastikan verifikasi menjadi mudah dilakukan, tapi tetap tidak membuat orang tua atau publik secara umum khawatir karena setelah verifikasinya bisa dilakukan, datanya aman atau tidak? Itu yang pertanyaannya begitu. Jadi sedapat mungkin datanya aman karena kalau verifikasi saya kira itu nanti teman-teman atau pemerintah dan platform akan mencari caranya karena
usia 16 kurang dari 16 cara verifikasi bagaimana? Apakah dengan KTP nggak punya gitu? Apakah dengan perizinan dari orang tuanya? Oh sama saja kalau seperti itu. Ya. Sama saja dengan yang sekarang kayak misalkan kita mengenal ada Google Family itu kan ada upaya pembatasan seperti itu. Jadi nanti mungkin platform nanti akan didorong untuk membuat verifikasi yang lebih familiar, lebih mudah digunakan untuk anak-anak juga oleh orang tua kayak gitu. Oke. Ini saya kira diserahkan nanti. Tapi kalau dari netizen sih kebanyakan concernnya bukan pada teknik verifikasinya, tetapi pada bagaimana nanti datanya. Amankah datanya nanti digunakan? Amankah mampukah platform tidak menjual data, memanfaatkan data yang kita serahkan kepada mereka? Karena sekali kita menyerahkan data, maka platform media sosial Ya. memiliki akses penuh kan terhadap data yang kita miliki. Betul. Itu konsentrasinya. Tapi artinya pertanyaan lanjutannya Mas Nova terkait dengan data ini ketika memang dipergunakan tidak dengan diperuntukkan. Tapi kan kita ketahui bahwa platform media sosial pun memiliki aturan yang juga sangat ketat bersama dengan Kementerian Komdinggi. Iya betul. Itu yang kita harapkan tentu saja mereka akan punya kerjasama, aturannya akan ditegakkan dengan sangat baik. Tapi publik berhak dong bertanya-tanya akan sebaik apa ini mereka menjaga data kita. Itu wajar dipertanyakan dan nanti harus dijawab oleh platform, setiap platform. Data kalian wajah aman, ini yang dilakukan untuk mengantisipasi jika ada kebocoran, ini yang dilakukan dan ini yang dilakukan kayak gitu. Itu semua harus disampaikan kepada publik untuk agar publik yakin bahwa menyerahkan data ke platform itu tidak akan berdampak negatif ke depannya. Itu sih permasalahan yang banyak dipertanyakan ya, tentang keamanan, tentang kebebasan berekspresi. Lalu sebenarnya tadi itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri, publik juga banyak mengkritisi jangan-jangan kecanduan medsos itu karena memang kurangnya fasilitas publik atau RTH yang layak. Bukan cuma kurang dari sisi jumlah, tetapi yang layak. Layak ini artinya dia aman. Aman untuk anak-anak, aman untuk bermain, aman untuk lain-lainnya kayak gitu. Jadi volume saja, jumlah saja itu tidak cukup, tetapi yang layak juga menjadi perhatian. Terutama ini disampaikan oleh netizen yang banyak yang aktivitasnya atau domisilinya di kota-kota besar ya. Banyak yang mengkhawatirkan tentang hal ini. Kayak gitu tuh Mbak. Oke, menarik begitu ya, karena memang sampai dengan saat ini tampaknya publik juga masih ada sikap skeptis begitu ya terhadap pemerintah, terutama Waspada sih ya. Waspada ya. Ya. Oke, baik, kata yang tepat kalau dari Mas Nova ini waspada terkait dengan datanya agar jangan sampai disalahgunakan. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan analis Daun Emprit Nova Mujahid. Salam sehat selalu, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Mas Nova. Terima kasih Mbak, selamat malam.